Nampak Pak Rizal? Assalamualaikum Nampak, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tentunya baik-baik saja ya. Amin, alhamdulillah. Baik. Ah, baik, pada kesempatan kali ini saya nggak usah memperkenalkan diri lagi karena kita sudah bertemu kemarin di Lokal Karya 1 ya. Hari ini kita berjumpa kembali di Lokal Karya 2 dengan judul visi untuk lingkungan belajar. Nah, kira-kira ada nggak di antara Bapak Ibu yang tahu apa itu visi? Siapa yang bisa jawab? Boleh raise hand. Saya Bu. Boleh, silakan Pak. Atau kita Bu. Oh, benar sekali Pak Bobi. Ada yang iya. Kalau menurut ibu-ibu bagaimana apa dikatakan dengan visi itu? Ya. Saya Bu, Boleh Bu Tihawa, silakan. terima kasih Ibu. Visi menurut saya Ibu suatu keinginan menuju suatu harapan. Iya, benar sekali. Saya rasa semuanya sudah tahu ya apa itu visi. Benar apa kata Pak Fauzi dan Ibu Tihawa. Visi itu adalah suatu harapan ataupun cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang. Karena dengan adanya visi di dalam diri kita akan tahu tujuan apa yang harus kita capai. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk menciptakan untuk menjaga lingkungan kondusif itu dalam belajar akan meningkatkan kemampuan anak dalam belajar. Ya. Jadi apa itu lingkungan yang kondusif? Boleh dijawab apa itu lingkungan yang kondusif sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Boleh Bapak isi pengertian dari lingkungan kondusif itu apa melalui Jamboard yang akan saya share sekarang ya. Mungkin di tempat saya nih jaringan kurang pas. Jadi kami ketik di chat aja Bu ya. Jadi sumbernya tidak bisa saya bagikan, bisa gunakan kolom chat ya, ataupun right hand. Inilah kendala kita saat kita melakukan pelatihan daring Pak Bapak Ibu. Sinyal itu nggak bisa kita kendalikan. Inilah salah satu kelemahan. Apa nih boleh? Naik Pak Fauzi, ada yang mau disampaikan tentang berikutnya? Boleh silakan Bu Tiawa. Oke Bu, terima kasih Ya, banyak silakan Bu. Bu. Lingkungan yang kondusif itu menurut saya Ibu lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Begitu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Oke, ya kayak mana Pak Rizal? Menurut Pak Rizal, apa itu yang dinamakan dengan lingkungan yang kondusif? Silakan Pak Rizal. Lingkungan yang kondusif menurut saya adalah lingkungan yang pertama sekali aman, yang kedua nyaman, dan yang ketiga mendukung tujuan. Itu Bu. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman semua. Itu lingkungan kondusif itu menurut Saroni dan Kusumoro itu terdiri dari dua hal utama ya. Yang pertama lingkungan yang kondusif itu melalui fisik. Yang kedua itu lingkungan sosial. Jadi yang belajar secara fisik itu misalnya prasarana, kelas itu mendukung juga lingkungan belajar yang kondusif. Sedangkan yang sosial itu cara kita merangkul anak-anak itu bagaimana dan sebagainya itu dinamakan dengan lingkungan belajar yang kondusif secara sosial ya Pak Ibu. Sedangkan ini ada saya siapkan sebuah video tentang contoh-contoh belajar yang mendukung lingkungan ataupun di video itu menampakkan bagaimana cara kita belajar lingkungan yang kondusif. Ya, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu simak video yang saya tampilkan.
Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kayaknya semuanya sudah pada lelah ya Pak Ibu karena sudah Iya. mau sore juga nih kan. Sore banget Bu udah. Kita buat latihan dulu ya. Siap. Latihan konsentrasi. Masih konsentrasi Bapak Ibu? Udah berkurang Bu. Iya Bu, kurang. Udah lapar Bu. Sekarang kita akan mengembalikan gairah kita dalam belajar. Oke, semuanya rileks. Semuanya rileks. Saya ikuti arahan. Dengarkan kata saya baik-baik. Kalau saya bilang kepala, tangannya di pundak. Saya bilang kepala, tangannya di pundak. Kalau saya bilang pundak, tangannya di kepala. Paham Ibu-Ibu? Paham. Paham. Kalau saya bilang kepala, tangannya di pundak. Sebaliknya, kalau saya bilang pundak, tangannya di kepala. Oke? Oke, Bu. Siap? Siap. Oke, siap kita mulai. Konsentrasi dimulai. Kepala, pundak, pundak, kepala, kepala, pundak, pundak, kepala, kepala, pundak, pundak, kepala. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sangat semangat sekali. Ini membuktikan kita masih masih konsentrasi ya Bapak Ibu. Semangat ya, masih konsentrasi ya. Oke. Terus kita selanjutnya itu ciri-ciri lingkungan belajar yang kondusif ya. Ciri-ciri lingkungan belajar yang kondusif itu yang pertama sekali siswa tekun mengerjakan sesuatu semestinya dikerjakan dan tidak mengerjakan sesuatu yang tidak semestinya dikerjakan. Itu ciri-ciri lingkungan yang belajar kondusif. Terus yang kedua, siswa aktif dalam berinteraksi. Jadi siswa itu dalam berinteraksi aktif ya, dalam berpartisipasinya dia aktif, itu menunjukkan ciri-ciri lingkungan belajar yang kondusif. Terus yang ketiga, siswa mengerjakan hal-hal yang dapat mencapai tujuan belajarnya. Itu juga termasuk dalam ciri-ciri belajar yang kondusif. Yang terakhir itu kreativitas siswa mendapat penghargaan yang sepantasnya. Ada 4 hal tentang yang menunjukkan ciri-ciri belajar yang kondusif. Oke, selanjutnya, slide berikutnya, manfaat lingkungan belajar yang kondusif. Jadi sebelum saya sebutkan atau menjelaskan tentang manfaat belajar yang kondusif itu, ada yang mau raise hand ataupun open mic, boleh silakan. Bisa juga menggunakan chat karena jaringan nggak mendukung. Dan jambornya sudah saya sediakan, tapi nggak bisa diakses. Silakan Bu Nurmina. Baik Ibu, kalau menurut saya lingkungan belajar yang kondusif itu ya, itu lingkungan belajar yang bisa membuat anak itu lebih menyenangkan, kemudian anak juga bisa aman, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan si anak itu sendiri. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu Nurmina. Ya, ada lagi Pak Fauzi yang ingin menambahkan? Atau Pak Rizal, Bu Tiawa juga? Terima kasih Bu. Menurut saya itu yang menyenangkan, lingkungan yang menyenangkan itu jauh dari kebisingan, keramaian Bu. Jadi untuk prosesnya nyaman, aman, dan tentram. Begitu Ibu, terima kasih. Iya Bu Tiawa, terima kasih. Terima kasih Bu Tiawa. Yang lain boleh menggunakan Jamboard ataupun kolom chat untuk mengungkapkan manfaat dari lingkungan belajar yang kondusif ya. Oke, sekarang sudah di penghujung acara ya. Penghujung
penghujung acara kita pada hari ini ya. Sebelum saya menutup sesi pada hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama menyimpulkan apa materi kita pada hari ini. Oke? Boleh? Siapa yang mau resume materi hari ini? Boleh. Open mic atau chat juga boleh. Silakan Pak Rizal. Ya Bu, luar biasa hari ini Bu. Kami mendapat pencerahan dari penjelasan Ibu dan juga tanggapan dan pendapat teman-teman. Jadi saya ingin memberikan kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu bahwa lingkungan yang kondusif itu perlu diadakan di sekolah karena dia adalah di antara penunjang tumbuh kembang siswa serta langkah-langkah yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizal. Ada yang ingin menambahkan lagi Pak Fauzi? Menambahkan tentang kesimpulan kita hari ini? Ada Bu, udah lengkap dengan Pak Rizal Bu. Sudah sangat lengkap. Oke. Sama. Iya, baiklah. Tadi kesimpulan kita hari ini seperti yang dikatakan Pak Rizal dan sama-sama kita telah menyimpulkan bahwa lingkungan yang kondusif itu yang menyenangkan dan menumbuh minat anak-anak untuk belajar, dan belajar itu lebih efektif ya kalau lingkungannya yang kondusif. Itu saja materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri dengan sebuah pantun ya teman-teman. Ya, Bener. Pat boy yang hana ngetah selain boh musabah dengan boh cipat tutu yang hana selain Al-Quran dan hadis Nabi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.